Saya jawab dulu singkat pertanyaan Mbak tadi ya. Jadi kalau ditanya minumnya kapan, mungkin idealnya ya, kalau menurut saya baiknya adalah biasanya sebelum makan dan juga sebelum tidur malam, gitu ya. Nah, tapi kembali lagi memang untuk kita menjelaskan tentang bagaimana caranya, saya harus jelaskan dulu bahwa alasan sih sebenarnya kenapa sih kita mengkonsumsikan cuka apel itu. Jadi teman-teman, sekali lagi kalau kita berbicara yang namanya konsep daripada sistem pencernaan gitu, membutuhkan ada dua yang namanya terminologi tersebut. Satu yang disebut namanya terminologi yang namanya acid atau asam, yang kedua yang disebut yang namanya enzim atau enzyme ya. Nah, jadi di dalam tingkat keasaman tertentu, maka badan akan bisa mengaktifasi si enzim untuk akhirnya mencerna. Makanya kenapa konsep daripada atau klaim daripada apa sih kebaikan daripada apple cider vinegar itu sebenarnya banyak sekali. Nah, jadi ada istilah orang bilang gini, berdasarkan based on science atau penelitian atau berdasarkan pengetahuan, sebenarnya ada apa aja sih kebermanfaatan apple cider vinegar. Tapi ada juga berdasarkan yang namanya bukan based on science, tapi based on anekdotal namanya. Anekdotal tuh artinya kayak klaim-klaim gitu. Nah, beberapa klaimnya antara lain misalnya, oh pakai apple cider vinegar ternyata bisa membantu lo untuk menurunkan berat badan, itu satu. Oh pakai apple cider vinegar ternyata yang perutnya buncit bisa lebih turun gitu, kedua. Lalu ketiga, oh ternyata kalau kita pakai apple cider vinegar bisa menurunkan gula darah di badan kita. Nah, salah satunya itu nanti akan bisa tercermin dari kalau seandainya teman-teman mau mengetes atau mencoba untuk mengecek kira-kira average gula darah kita dalam 3 bulan dengan menggunakan tes pendekatan yang namanya HbA1c gitu. Nanti nilainya pasti akan lebih bagus gitu. Lalu selain itu juga otomatis juga akan membantu terutama teman-teman yang punya masalah dengan diabetes tipe 2 dalam hal kita mengontrol gula darahnya. Lalu selain itu juga kalau kita berbicara salah satu molekul daripada yang namanya lemak itu adalah trigliserida, itu juga akan terbantu juga dengan apple cider vinegar. Ini klaim-klaimnya banyak, termasuk juga menurunkan tekanan darah, termasuk juga mungkin kalau teman-teman tahu adalah kemampuan daripada badan untuk mencerna yang namanya protein dan mineral. Nah, ada beberapa catatan yang saya tulis di sini, yaitu adalah kenapa sih mekanismenya si apple cider vinegar itu bisa banyak manfaatnya gitu. Nah, salah satunya adalah ternyata dengan mengkonsumsikan apple cider vinegar ya teman-teman, ternyata bisa, kalau kita berbicara badan merilis hormon kenyang gitu, itu menjadi lebih tinggi, jadi lebih optimal. Selain itu yang kedua juga, nah ini kalau kita berbicara liver kita untuk memproduksi gula itu jadi berkurang gitu ya. Itu terminologinya tuh kalau istilahnya produksi daripada yang namanya hepatic glucose itu juga akan kurang. Selain itu juga ini juga dia akan membantu untuk yang namanya upregulate yang namanya genes for fat burning gitu. Nah, jadi artinya kalau seandainya fat burningnya itu terjadi, berarti kesimpulan fat storing atau terjadinya penumpukan lemak jadi akan berkurang. Dan selain itu juga tentunya yang paling populer itu adalah bahwa permasalahan daripada ketika sel tidak sensitif lagi terhadap insulin, justru sensitivitas insulin akan lebih meningkat ketika kita mengkonsumsikan apple cider vinegar. Dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman sekalian? Akhirnya proses pembakaran lemak itu akan lebih optimal. Nah, jadi langsung caranya yaitu adalah dengan nomor satu, tentunya kita tidak memungkinkan untuk mengkonsumsikan apple cider vinegar tanpa air. Karena apa? Karena ini terlalu, kalau istilahnya, tingkat keasamannya terlalu tinggi gitu. Itu tingkat keasamannya itu range antara kisaran antara, kalau kita berbicara menggunakan yang namanya satuan unitnya pH scale, itu pH scale-nya daripada apple cider vinegar di kisaran 2,5 sampai 3 kira-kira daripada kalau pH-nya ya. Itu artinya kalau kita bilang yang netral itu adalah pH 7, itu adalah tingkat keasamannya 0. Semakin dia turun 1 ke 6, semakin turun lagi ke 5, setiap terjadi penurunan pH scale itu terjadi kenaikan 10 kali lipat tingkat keasaman. Jadi berarti tingkat keasamannya si apple cider vinegar itu kurang lebih hampir sekitar, kurang lebih kalau dia di sekitar 3,5 itu 5.000, kalau di 3 itu hampir 10.000. Lebih
asam daripada ludah kita. Nah, makanya kenapa memungkinkan untuk badan kita istilahnya jadi bisa mencerna lebih optimal lagi gitu. Jadi caranya, nah ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ini udah ada semuanya. Jadi ke satu benar-benar ini adalah organic raw, unfiltered ya. Di sini juga unpasteurized. Lalu juga di sini apalagi nih pesticide free gitu ya. With mother gitu ya. With mother tuh artinya jadi kalau kita lihat di sini kan ada tuh polutannya tuh teman-teman. Nah, ini nih bakteri yang hidupnya nih ada nih banyak nih tuh ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, karena nanti ada perbedaan antara yang namanya apple cider vinegar dan yang namanya white vinegar. Kalau white vinegar nggak pakai with mother. Nah, jadi caranya diaduk dulu teman-teman biar mothernya ikutan ya, biar ada ya bakteri yang hidupnya kena. Nah, habis itu kita pakai sendok makan teman-teman sekalian. Jadi sendok makan dimasukin seperti ini. Nah, ini 1 sendok masukin ke dalam. Nah, mau 1 boleh, mau 2 misalnya juga boleh, nggak ada masalah ya. Nah, lalu setelah itu kita aduk aja. Nah, setelah diaduk ini udah deh. Kalau teman-teman sebenarnya boleh menggunakan ini untuk langsung dengan air dingin, mau air panas boleh. Misalnya mau pakai es batu, mau ditambahin misalnya mungkin stevia, misalnya akhirnya jadi kayak jus lemon gitu ya. Tapi kalau mau langsung aja gini nggak ada masalah. Jadi kita konsumsikan ini. Pokoknya jumlahnya kira-kira seperti ini. Airnya juga kalau bisa cukup ya teman-teman ya, karena nggak mau kita. Jadi ini rasanya bisa terbakar kalau kita langsung minum ini ya, karena tingkat keasamannya terlalu tinggi, nggak memungkinkan. Nah, jadi kita minum ini aja nih teman-teman. Rasanya juga enak. Ya asam-asam gitu. Nah, salah satu keunikannya juga kalau kita minum ini juga ya. Tahu nggak teman-teman sekalian? Jadi kayak kita juga kayak nafsu makannya juga jadi bisa lebih berkurang juga sebenarnya. Ya, jadi banyak sekali klaim-klaim meskipun tidak, balik lagi kalau kita berbicara apakah itu berdasarkan pendekatan scientific approach dan sebagainya, ya itu nanti bisa diperdebatkan. Tapi memang kalau kita berbicara klaim atau yang sifatnya anekdotal itu lebih kepada memang yang banyak dirasakan oleh orang karena minum ini. Bener, kok ternyata pencernaan saya bagus, oh ternyata penyerapannya lebih baik, oh ternyata ini dan itu macam-macam, banyak kebermanfaatan yang dirasakan oleh orang ini. Makanya kenapa setiap sebelum makan minum ini aja gitu. Dan satu lagi, sebelum tidur kita konsumsikan ini. Tujuannya apa teman-teman sekalian? Tujuannya adalah kalau kita tidur, pada saat tidur itu biasanya stres kita itu rendah. Nah, waktu stres kita rendah, makanya kenapa badan merilis yang namanya melatonin, hormon tidur kita. Nah, kebalikannya hormon tidur kita yang tinggi nanti, nah yang rendah itu adalah hormon stres. Makanya kenapa kalau stres nggak bisa tidur. Tapi kalau kita bisa tidur berarti hormon stresnya rendah. Nah, tapi waktu tidur uniknya teman-teman sekalian, ketika tidur itu kan kita kan selama 7 jam, 8 jam itu kan kita tidak makan. Nah, ketika tidak makan otomatis akhirnya badannya akan mulai menciptakan istilahnya hormon kortisolnya itu akan naik. Nah, ketika hormon kortisolnya nanti naik, makanya kenapa kita bangun di jam 6 pagi. Yaitu adalah pada saat dimana kalau secara yang namanya ritme sirkadian atau yang namanya sirkadian clock kita atau jam sirkadian kita itu artinya sleep pattern atau hubungan antara badan dan alam itu sebenarnya. Jadi ketika kita pagi bangun, hormon stres kita itu tinggi. Nah, kalau hormon stres tinggi artinya apa teman-teman sekalian? Badan secara cerdas akan meningkatkan gula di dalam darah kita. Jadi dinaikin. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya fenomena fajar. Nah, fenomena fajar akhirnya gula fasting glukos kita jadi naik, jadi tinggi. Dengan kita minum apple cider vinegar di malam hari sebelum kita tidur, maka lonjakan gula yang terlalu tinggi di fenomena fajar itu akan bisa ditekan. Itu juga salah satu kemanfaatan daripada apple cider vinegar. Jadi kurang lebih gitu, mudah-mudahan paham ya. Ya, berarti kalau sebelum tidur nggak usah kayak 1 jam atau 2 jam sebelum tidur, tapi setelah minum langsung tidur gitu oke ya? Sebenarnya nggak ada masalah gitu. Kalau misalnya mau nunggu dulu juga nggak apa-apa juga, nggak kenapa-napa sih sebenarnya. Tapi intinya biar lebih kepada setiap kali kita melakukan ini kan ada satu pemahaman di balik itu. Dan kembali lagi teman-teman sekalian, kita juga tidak boleh menggunakan apple cider sebagai, kalau istilahnya sebagai sebuah apa ya, kayak semacam
apa ya, kalau istilahnya magic pills. Magic pills seolah-olah bahwa oh ya udah, jadi pola hidupnya nggak sehat, yang penting minum ini berarti semuanya akan jadi sehat. Tentu tidak. Jadi ini ada, kita hargai, kita apresiasi. Tapi apakah teman-teman harus diet, misalnya masih tetap berpuasa, mengatur pola makan dengan mengurangi karbohidrat yang mungkin terlalu berlebihan ya, karena kan kebanyakan daripada sel yang tidak sensitif lagi terhadap insulin karena konsumsi karbohidrat yang tinggi. Nah itu tentu harus tetap dipertahankan. Jadi artinya pola makannya mesti diatur, tetap yang intermittent fasting lakukan, yang low carbs diet lakukan, yang melakukan aktivitas exercise latihan lakukan gitu. Jadi ini hanya bagian daripada untuk menyempurnakan yang namanya pola hidup sehat kita yang memang sudah baik. Tapi kalau kita jadikan ini sebagai sebuah magic pill, seolah kita nggak perlu ngelakuin yang lainnya, makan boleh hancur, yang penting udah minum Vinega gini ya, di Health Vinega berarti semuanya akan terselesaikan. Jawabannya ya tentu tidak ya, karena ini bukan tujuannya buat obat, tujuannya buat remedi atau apa. Ini lebih kepada fungsinya menyempurnakan pola perilaku kita gitu ya. Jadi tentu terutama kalau lebih spesifik lagi adalah dalam hal yang namanya sistem pencernaan, dalam hal yang namanya sistem penyerapan, juga nanti akan membantu sistem imunitas atau daya tahan tubuh kita jadi akan lebih optimal. Pokoknya semuanya itu tergantung sama pola hidup juga. Pola perilaku kita, iya. Dengan pola perilaku yang sehat dan juga dengan mengkombinasikan dengan mengkonsumsikan cuka apel di Health Vinega ini, ya tentu lebih optimal. Terima kasih ya untuk thank you. penjelasannya. Cheers teman-teman.